Shalom saudaraku, apa kabar? Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah follow, subscribe, atau like, comment, share video-video saya ini. Kiranya kesaksian-kesaksian saya bisa memberkati setiap kita yang mendengarnya. Dan terus dukung saya di dalam doa saudara supaya pelayanan saya diberkati Tuhan juga. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, saya ini baru saja selesai order di salah satu PBF di kota Surabaya. PBF adalah pedagang besar farmasi, karena saya bekerja di salah satu distributor farmasi. Terus saya senang banget, saya mau sharing, saya senang banget ketika Tuhan itu mempercayakan saya, padahal saya adalah orang yang tidak layak, orang yang sama sekali tidak benar, ya bahkan saya adalah orang yang paling berdosa di antara semuanya, orang yang berdosa. Tapi saya sangat terharu ketika Tuhan itu mau mempercayakan beberapa pelayanan kepada saya, ya seperti persekutuan doa, seperti juga pelayanan diakonia, pelayanan para murtadin, memuridkan para murtadin, kemudian menginjil orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Saya bersyukur. Terus di rumah saya itu kan sudah ada satu anak ya yang saya asuh ya, selain Lydia yang merupakan ponakan saya itu ya, yang saya adopsi untuk jadi anak saya sendiri, kan ada lagi nih satu datang temannya Hana ya, yang sering teman-teman tahu. Nah, jadi di rumah itu sudah ramai ya, kebutuhannya juga ramai gitu. Tapi saya bersyukur ketika 5 roti 2 ikan itu digenapi dalam kehidupan saya. Seperti baju-baju juga diberi untuk mereka, sepatu, terus uang SPP juga Tuhan berkati saya biar bisa menyekolahkan mereka. Nah, terus saya mendengar kabar lagi bahwa ada satu jiwa lagi yang mau datang ke rumah saya, karena jiwa ini sebenarnya sudah Kristen, tetapi dia ini sangat terguncang karena begitu berat bebannya sampai dia frustasi dan depresi karena dia kehilangan seluruh anggota keluarganya kecuali satu orang, yaitu ibunya. Tetapi ibunya ini mohon maaf sedang kehilangan orientasi diri, sehingga anak ini menjadi seorang diri sampai dia stres, frustasi, badannya sangat kurus. Dia ini dari Kalimantan terbang ke tempat saya, kemudian nantinya akan saya layani di rumah untuk beberapa hari, minggu, atau waktu saya tidak tahu, terserah Tuhan mempercayakannya kepada saya, dan akan saya ketemukan mungkin ya dengan ibunya, dan saya berdoa keduanya akan dipulihkan. Tetapi yang saya sharingkan adalah saya bertanya sama Tuhan, apakah saya mampu? Di rumah saya itu banyak orang, apakah saya ini bisa, apakah saya ini ada biaya dan semacamnya, dan tempat tinggal saya juga tidak besar, jadi nanti kita akan atur tempat tidur, atur makan ya, atur pelayanan supaya semuanya itu cukup ya, supaya berkat Tuhan yang diberikan pada saya itu cukup. Dan ketika saya sendiri memiliki pergumulan yang besar,
yang juga saya di dalam doa yang begitu hebatnya saya panjatkan kepada Tuhan atas pergumulan saya, Tuhan ini malah mengizinkan saya didatangi oleh banyak orang yang bermasalah juga. Terus saya teringat tentang Daud di Gua Adulam, ketika dia menjerit minta tolong kepada Tuhan tentang pergumulannya, malah Tuhan datangkan 400 orang ya, sekitar 400 orang, orang-orang yang bermasalah semua, yang malah datang sama Daud. Tapi Daud tidak menolak mereka, Daud menerima mereka, sekalipun Daud juga sedang dikejar-kejar oleh Absalom ya, kalau nggak salah. Dan ketika itu Tuhan mengingatkan saya, ketika saya juga di dalam pergumulan yang hebat, yang saya sendiri belum ada jawabannya, ya. Tetapi Tuhan mengirim saya beberapa orang, ya, lebih dari 10 orang itu, tetapi yang tinggal di tempat saya tidak sampai 10 orang. Itu yang semuanya bermasalah, yang memiliki permasalahan yang berat juga, yang membutuhkan pelayanan. Jadi saya belajar, saya tidak menolak mereka, saya meminta kekuatan dan hikmat kepada Tuhan supaya saya bisa melayani mereka. Dan Tuhan tadi taruh di hati saya suatu hikmat untuk menerima anak ini. Tuhan bilang, berilah tumpangan pada orang-orang di rumahmu. Ya, berilah tumpangan pada orang asing di rumahmu, karena kamu sendiri dulu adalah orang asing. Dan percayalah, 5 roti 2 ikan itu akan Tuhan sediakan. Ya, sekali lagi Tuhan pakai orang yang mau. Tuhan mau pakai orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian saya baik Tuhan, apapun yang terjadi saya mau taat, meskipun saya juga tidak tahu nanti bagaimana ke depannya. Karena infonya memang anak ini sudah sangat frustasi dan depresi. Dia mencari seorang hamba Tuhan dan dia pergi dari Kalimantan ke tempat saya. Dia berharap bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata kepada saya, jangan menolak, karena jangan sampai seseorang menghujat Tuhan karena pencobaan yang ia hadapi. Dan kita semuanya wajib untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan janganlah kita membutakan mata kita kepada saudara-saudari kita, yang terutama saudari kita yang seiman. Baiklah, itulah kesaksian saya. Terus dukung saya dalam doa saudara, karena doa saudara sangat berarti bagi saya dan pelayanan saya. Saya Invi Rizky Ramadan, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.